Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Pak Aji. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Aji sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat sekeluarga Bu Widya. Begini Bu Widya, saya sebagai kepala sekolah akan menyampaikan bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu ya. Untuk kegiatan supervisi akademik ini ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Adapun tujuan diadakan supervisi akademik yaitu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum saya mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas. Dan mengapa perlu diadakan kegiatan pra-observasi sebelum kegiatan pembelajaran? Agar nantinya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, baik Pak Aji. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai dalam pembelajaran nanti. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti pada mata pelajaran matematika ya Pak, tentang jaring-jaring bangun ruang. Dengan ini saya berharap siswa dapat memahami dan mempraktekkan jaring-jaring bangun ruang dengan menggunakan kertas karton. Nanti siswa ini saya ajak untuk mempraktekkan membuat jaring-jaring bangun ruang menggunakan kertas karton langsung dan bisa dipraktekkan secara berkelompok Pak. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya dalam pembelajaran nanti. Nah, bagaimana untuk pengembangan dari tujuan pembelajaran itu Bu? Untuk pengembangan pembelajarannya saya ingin mengembangkan di bagian pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuannya saya ingin peserta didik saya memahami tentang bagaimana jaring-jaring bangun ruang itu. Dan yang kedua, siswa dapat mempraktekkan atau membuat jaring-jaring bangun ruang menggunakan kertas karton yang nantinya saya sediakan Pak. Jadi ada 2 pengembangan ya Bu, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya. Iya, benar. Sedangkan rencananya untuk pembelajaran bagaimana Bu kira-kira? Baik strategi, model, ataupun cara-cara dalam pembelajaran itu Bu? Iya, nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan tentunya menggunakan pembelajaran sosial emosional. Saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan keaktifan dan minat dari peserta didik tersebut. Jadi strategi yang akan Ibu gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media pembelajaran yang nanti saya gunakan tentunya yang pertama itu buku teks pelajaran Pak. Ya. Nanti saya juga akan menampilkan PowerPoint sebentar menggunakan proyektor. Terus saya sediakan juga nanti alat dan bahannya, ada kertas karton, gunting, benang, lem, dan apalagi ya. Saya kira itu Pak. Untuk waktu pembelajarannya nanti kira-kira kapan Ibu melaksanakan ini? Waktu pembelajarannya hari Kamis Pak, di pembelajaran yang keempat dan kelima. Gitu ya Bu ya. Baik, jadi hari Kamis besok jam keempat dan kelima saya akan datang ke kelas Ibu untuk mengobservasi kembali pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ya. Saya berterima kasih kepada Bu Widya atas waktunya sudah bersedia untuk saya observasi di bagian
pra observasi ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ketemu lagi nanti di kelas dalam pembelajaran yang akan saya amati. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah makan tadi setelah istirahat? Sudah minum juga? Masih semangat ya? Sekarang kita akan belajar mata pelajaran apa ini? Matematika. Kita akan belajar tentang bangun ruang. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat memahami tentang bangun-bangun ruang. Iya, memahami bangun-bangun ruang. Yang kedua, memahami tentang jaring-jaring bangun ruang. Dan yang ketiga, kalian dapat mempraktekkan atau membuat jaring-jaring bangun ruang. Sebelumnya, dia mau tanya dulu, bangun ruang itu terdiri dari bangun apa saja? Lima segitiga, lima segi empat, kerucut, apa lagi? Bola, pintar sekali. Nah, pada kali ini Budia akan menjelaskan sebentar tentang jaring-jaring bangun ruang. Kita tahu bahwa bangun ruang merupakan gabungan dari bangun datar. Gabungan dari bangun-bangun datar itu yang disebut dengan jaring-jaring. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat jaring-jaring bangun ruang. Dengan membuat jaring-jaring bangun ruang, kita dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat dari bangun ruang, mulai dari jumlah rusuk, jumlah sisi, bidang diagonal, terus titik sudutnya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat kelompok, ya, membuat kelompok menjadi 3. Kita akan mempraktekkan membuat jaring-jaring bangun ruang. Siap ya? Siap. Untuk itu Bu Widya akan membagikan LKPD dan membagikan bahan dan alatnya untuk membuat jaring-jaring bangun ruang. Yuk. Silakan dibaca LKPD-nya. Petunjuknya membuat jaring-jaring bangun ruang. Yuk, bisa berhadapan membuat jaring-jaring bangun ruangnya. Pertama kali yang perlu kita lakukan apa sebelum membuat jaring-jaring? Kita gambar dulu jaring-jaringnya ya. Yuk, silakan dikerjakan. Alatnya disiapkan. Digambar dulu jaring-jaring bangun ruangnya. Pertama kita buat jaring-jaring bangun kubus dulu. Silakan digambar. Ya. Ini mau membuat apa dulu? Jaring-jaring kubus. Kelompok sini mau membuat jaring-jaring kubus dulu. Kelompoknya Cika mau membuat jaring-jaring kubus atau balik dulu? Kubus dulu. Ya, silakan buat dulu. Bisa menggambar. Kalau sudah digambar, dipotong sesuai jaring-jaringnya, lalu diapakan? Dilubani, terus dikasih benang, nanti bisa
bangun ruang. Ini buat jaring-jaring apa dulu? Kubus. Berarti kalau yang di sini bisa membuat jaring-jaring yang lain. Yuk digambar dulu. Nanti setelah dipotong diapakan? Dilubangi, baru dimasukkan benangnya. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok mana yang masih kesulitan? Boleh tanya ke Bu Widya. Setelah membuat jaring-jaring kubus, kalian mau buat jaring-jaring apa dulu? Pak, jaring-jaring 5 segi 4 boleh, 5 segi 3 juga. Ya, kalau boleh 5 segitiga dulu boleh, balok dulu boleh.
dilipat dulu sesuai lipat. Siswa jaring-jaringnya. Baik, Bu Widya, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Widya terkait pelaksanaan observasi akademik yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Widya terkait pelaksanaan observasi akademik yang telah dilakukan? Perasaan yang saya rasakan ketika Bapak mengamati saya, karena saya belum terbiasa ya Pak. Awalnya saya merasa tegang dan canggung, tapi alhamdulillah selanjutnya bisa agak santai sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya bisa Ibu ceritakan kembali area perkembangan apa yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu terapkan. Baik Pak, untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa atau peserta didik dapat memahami tentang jaring-jaring bangun rumah, dan untuk yang keterampilannya, peserta didik mampu membuat jaring-jaring bangun rumah menggunakan kertas karton. Untuk tahap-tahap pertama, saya membuat rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kedua, membuat media pembelajaran, dan saya juga menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Untuk metode, saya menggunakan metode diskusi kelompok dan penugasan serta tanya jawab. Seperti itu Pak Adi. Baik, jadi area perkembangan yang ingin dicapai itu ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Begitu ya Bu ya? Betul Pak. Lalu strategi yang Ibu laksanakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan memperhatikan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional serta menggunakan model pembelajaran berbasis masalah PJBL, Project Based Learning. Untuk metode Ibu menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Nah, menurut Ibu sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan belajar yang telah Ibu lakukan kemarin? Menurut saya, pada kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin sudah sesuai dengan rancangan yang telah saya buat. Kemudian proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Jadi, menurut saya pembelajaran yang saya laksanakan sudah sesuai harapan Pak, meskipun ada sedikit kendala yang saya hadapi. Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan berhasil begitu ya Bu ya. Tadi Ibu sampaikan mengalami sedikit kendala. Bisa dijelaskan kendala yang dihadapi itu seperti apa Bu? Baik Pak, kendala yang saya hadapi dari siswa yang pertama itu tidak mau berdiskusi kelompok Pak, dan tidak mau menghargai pendapat temannya. Selain itu juga ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam diskusi. Jadi kendala yang Ibu hadapi itu siswa tidak mau menghargai pendapat temannya, serta ada juga siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau menyelesaikan kendala yang Ibu hadapi ini? Baik Pak, jadi gini, saya juga sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan kendala saya tersebut.
Menurut saya harus lebih memperhatikan kesiapan dan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa dapat tertarik dan bisa aktif dalam pembelajaran, serta lebih menerapkan kompetensi sosial emosional agar siswa dapat terbiasa menghargai pendapat dari temannya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana perbaikan yang telah Ibu sampaikan tadi? Rencana yang akan saya lakukan itu saya akan lakukan secepatnya, Pak. Saya akan melaksanakan perbaikan pembelajaran yang saya laksanakan sesuai dengan rencana yang telah saya sampaikan tadi. Baik Bu Widya, itu adalah pertanyaan terakhir tadi, percakapan pasca observasi. Saya harap semoga Ibu bisa menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran sesuai dengan rencana agar nantinya pembelajaran berjalan dengan baik, menyenangkan, serta siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Saya kira sampai di sini dulu ya Bu percakapan kita pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu dalam kegiatan ini. Sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.